Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke cuy, jadi di kesempatan kali ini gua ngonten di bengkel aja ya. Mohon maaf suaranya bising karena agak pinggir jalan. Banyak suara parabot juga di parabotan. Nah oke, jadi gue mau jawab komentar lagi nih dari subscriber. Ya kalau belum subscribe, di subscribe atau cuy, kan gampang, tinggal pencet tombol merah dan di klik tombol loncengnya biar notifnya terus berjalan. Oke, seperti biasa sebelum lanjut jangan lupa nonton video itu dari awal sampai akhir biar tidak terjadi salah paham. Nah, budayakan menonton ya. Bila mana ada yang merasa lebih pintar, lebih bisa gitu, silakan kalian buat video kalian sendiri lalu buat channel sendiri. Tidak ada paksaan untuk ke channel ini, oke? Dan jangan lupa like, komen juga dan subscribe. Sebenarnya gue mau nge-live ya, karena jaringannya terlalu jauh ya, jadi agak buram nanti gambarnya. Ini juga maksain memorinya udah full ya, udah overload. Nah, dari pertanyaan yang gua baca gitu, jadi beliau menanyakan kalau Vega ZR piston 60 itu minta spek gambarannya gitu buat harian touring. Oke, di sini gua gambarkan aja ya, jadi tinggal diikutin aja skemanya. Yang namanya bore up atau stroke up itu sebenarnya nggak ada dana pelajar, nggak ada dana biasa ya. Namanya kita main mesin itu udah pasti keluar duit ya. Yang awalnya mungkin diminim-minim ya akhirnya juga membengkak juga. Contoh meminim dengan barang sekian ya akhirnya jebol lah, lalu nggak awet. Nah, modal 2 kali gitu. Nah gitu, kekok. Nah kan rame kan. Kita lanjut ke tema aja. Nah jadi di sini gua saranin buat kalian yang garap motor gitu, bila mana keuangan atau dananya kurang, minim, itu lebih baik dicicil. Nah untuk spek Vega ZR atau Jupiter Z Robot itu ya, spek 60 buat touring menurut gua masih aman asal sesuai regulasi hitungannya. Nah di sini gua langsung aja speknya itu ya, spek peruntukannya gitu loh. Nah di motor Vega ZR sendiri atau Jupiter Z Robot ya, walau ada perbedaan sedikit mesin di bagian head tentunya yang lebih menonjol gitu, karena untuk Vega ZR di dalamnya itu belum menggunakan bearing noken. Nah jadi bearing nokennya satu doang, itu bisa menimbulkan haus oli dan haus dari noken asnya yang membuat bunyinya lebih keras. Nah gitu. Yang pertama sudah pasti pistonnya kan pakai 60 ya. Untuk 60 mili gua saranin untuk klepnya itu bisa sih 3127 juga ya, pakai 3025 aja, itu ukuran klep. Kalau ukuran klep standar menurut gua kurang cocok. Jadi untuk piston 60 cocoknya itu klep 3025. Itu secara perhitungan gua ya. Gua nggak pakai teori nih gitu. Nah selain head yang dirubah, nanti di headnya itu rumah bearingnya dirubah coy, agar bisa memakai bearing. Bila perlu bila dananya bisa lebih up lagi, itu pakai pelatuk roller yang PNP ataupun dirubah ke pelatuk roller blade RRA jadi jatuhnya gitu. Jangan lupa juga di porting polish, portingnya jangan nanggung-nanggung biar mulus gitu. Dan jangan lupa cam di custom untuk harian. Untuk harian itu ya intinya overlapnya itu harus benar-benar jaraknya ya diamankan gitu, liftnya diamanin gitu. Nah untuk menunjang karakteristik dari motor gitu, masing-masing biasanya tukang garap cam itu punya rahasia gitu. Nah jadi dibangun rahasia dari profil noken asnya itu di head. Dan jangan lupa diperhatikan squeeze kubah gitu. Banyak salah kaprah sekarang gua lihat motor jebol, pas dilihat dan diupload fotonya itu kubahnya masih mentah, gila coy. Nah banyak yang nggak paham di sini tentang kubah head gitu. Begitupun gua waktu dulu cuy, karena gua nggak paham namanya kubah head mentah gitu. Banyak yang nggak paham gitu, pahamnya ngebesar-besarin head aja gitu, padahal kubah ada peruntukannya coy. Untuk harian atau touring, kubah dibuat seperti ini aja nih, seperti kayak gini. Nah disesuaikan lalu di squeeze dengan ukuran seher dan 60 mili. Untuk bos dan setting klep itu pakai besi aja. Nah kenapa untuk pakai besi?
karena pakai all bronze atau nickel bronze itu nanti gua jelasin kenapa lebih baik pakai besi bahan Boss Clamp dan sitting clampnya, nanti kita jelasin. Ini untuk di bagian head. Dan untuk pemasokan bahan bakar seperti manifold dan karbu, untuk karbu minim bisa pakai mulai dari 26 sampai 32 ya, sampai 32 mili, bahkan 34 mili juga bisa sih cuy ya. Bisa tuh kan, rame tukang parabot cuy, nggak apa-apa kan. Nah, itu di bagian head. Untuk pilot jet, main jet, karbu silakan kalian sesuaikan dengan settingan mesin. Untuk piston sudah pastinya pakai 60 mili ya. Nah, setelah di bagian piston 60 mili, silakan diatur kompresinya cuy, jangan lupa. Untuk rekomendasi gua buat harian touring itu gua kompresi enggak lebih dari 11. Gua biasanya pakai 10,5 atau 10:1, itu bagi gua ya. Itu untuk kompresi. Nah, dan jangan lupa linernya juga dibagusin coy. Nah, untuk di bagian krek as bisa juga standar aja, kalau dananya nggak cukup lebih baik standar. Jangan lupa di center ulang biar center krek asnya. Kalau mau stroke up juga boleh, stroke up dari 1 sampai 3 milian aja coy, biar mudah aplikasinya, biar bisa selembar. Untuk di Vega Jet Air tersendiri jangan lupa koplingnya itu dibikin jos, karena kelemahannya itu di bagian kopling. Walaupun kalian beli kopling set seperti TDR dan lain-lain, itu masih ada kelemahan slip biasanya. Itu bukti nyata bahwa kopling Vega Jet Air kalau nggak bisa ngolahnya itu masih slip. Walaupun sudah bisa jengat, tapi contoh saat jalan RPM tinggi itu masih ada slip. Nah, mungkin itu aja. Untuk sektor pengapian magnet biarkan di posisi standar, karena magnet Vega Jet Air dan Jupiter Robot itu standarnya udah ringan, jadi jangan dibubut-bubut gitu. Untuk CDI kalian bisa menggunakan paling minim itu biar limitnya agak naik, itu bisa pakai Mio yang kode 5TL dengan cara merubah jalur soket, atau biar lebih gampang kalian rubah ke CDI yang aftermarket seperti contoh BRT dan lain-lain ya gitu ya, seperti itu ya, BRT dual band. Nah, itu biar lebih enak. Untuk knalpot gitu, kalau standar menurut gua kurang mendukung. Untuk knalpot minimal itu bobokan adem gitu, bobokan dibikin adem. Nah, untuk leheran paling gede 28 lah, pakai 28 mili leherannya gitu, itu full rata 28 sampai ke silencer gitu. Nah, jadi seperti itu aja. Untuk final gear silakan kalian setting sendiri, karena gua nggak tahu medan di daerah kalian seperti apa, jadi setting sendiri aja untuk final gear. Nah, itu spek kisi-kisi untuk Vega Jet Air, spek 160 piston 60 mili, tinggal disesuaikan aja ya. Nah, untuk enak enggaknya motor kembali lagi ke yang ngerakit, kembali lagi ke konsumen, kembali lagi ke mekaniknya gitu. Gua hanya mencerahkan tentang ukurannya aja coy. Oke, kalau pemasangannya tepat insya Allah spek segitu udah enak gitu. Masalah jebol dan lain-lain itu bagaimana cara perakitan dan penanganannya. Oke, mungkin itu aja untuk pertanyaan dari konsumen ya, dari subscriber. Kurang lebihnya mohon maaf gitu. Semoga sedikit banyaknya bisa bermanfaat buat kalian ya, khususnya yang mau garap iseng-iseng buat pembelajaran gitu ya, karena bukan durasinya yang panjang ya, memori gua nggak cukup. Bila mana ada kekurangan silakan kalian komen di video ini, nanti gua stick lagi ya. Misalkan kalian komen di video ini, nanti gua bahas lagi gitu. Seperti biasa, jangan lupa ditonton dari awal, yang di skip sampai akhir nih, tonton dari awal biar nggak salah paham. Jangan lupa di subscribe ya cuy, cuman subscribe itu kan gampang, tinggal pencet gitu. Dan jangan lupa di like, komen, dan di share ke teman-teman kalian gitu. Oke, sekian dari gua Wahyu Channel. Untuk yang belum komentarnya dijawab, mohon bersabar gitu loh, karena memorinya overload. Kalau live itu nunggu sinyalnya benar-benar maksimal biar enak gitu. Oke, pokoknya cukup support channel gue dengan cara subscribe dan nonton sampai habis gitu loh coy. Di like, komen, dan share udah cukup, itu gue selalu ulangi. Dan gue ulangi juga, bila mana anda merasa lebih pintar, lebih jago, silakan kalian buat kalian buat channel kalian sendiri gitu, tidak ada paksaan untuk ke channel ini. Oke, next buat video dari pertanyaan lagi ya, karena masih banyak komentar yang belum gua buka dan belum gua cerna gitu, jadi harap bersabar. Bukannya nggak mau balas, tapi satu-satu ya coy,
karena lagi ada kerjaan juga. Oke, mungkin itu aja, sudah cukup. Tadi sudah dijelasin, kurang lebihnya silahkan di komentar. Nah, selamat beraktivitas ya coy, semoga rezekinya lancar nih yang mau bore up dan lain-lain. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.